pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura. Apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Ngomong MKD ini zakat saya, kalau saya nggak boleh zakat kira-kira seperti apa? Kan begitu aja penjelasan di MKD. Kalau pemimpin yang bagi-bagi duit ketika pemilihan umum, bagi-bagi duit, setelah dipilih jadi pemimpin, pasti insya Allah dia akan balik modal. Untuk balik modal, satu-satunya ngerampok duit ambil duitnya, orangnya jangan dipilih. Karena nanti balik modal. Ada partai politik bagi-bagi duit, ambil duitnya, partainya jangan dipilih. Biar kapok menipu rakyat. Siapa yang berbohong di bidang politik, persilakan, jago-jago politik, persilakan kau berbohong. Tapi pada satu saat kebohonganmu pasti akan terbongkar. Tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Sepandai-pandai membungkus bangkai, akhirnya berbau juga. Tapi pemimpin yang bagi-bagi duit, kemudian dia jadi pemimpin, saya khawatir takut nanti ketika jadi pemimpin ingin balik modal. Nah, kalau ingin balik modal, dari mana baliknya modalnya? Ya terpaksa merampok duit rakyat. Maka nanti kalau pemilihan umum itu saya anjurkan, kalau ada pemilihan umum yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, orangnya jangan dipilih. Karena nanti balik modal. Ada partai politik bagi-bagi duit, ambil duitnya, partainya jangan dipilih. Biar kapok menipu rakyat. Ini saya. Persilakan siapa yang menyalahkan. Ini pesan saya kepada rakyat Indonesia karena saya mencintai rakyat Indonesia. Maka kita mencari pemimpin itu pemimpin yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Harus ditambah bertakwa pemimpin itu. Karena kalau cuma beriman saja tidak menjamin untuk menjadi orang yang bertakwa. Berapa banyaknya orang yang beriman yang ngerampok. Berapa banyaknya orang yang beriman nyolong sepeda motor. Berapa banyaknya menteri yang beriman ngerampok duit rakyat. Berapa banyaknya anggota DPR yang beriman masuk penjara, korupsi. Beriman semuanya itu, tapi kadar imannya yang tidak sama. Ada kadar iman 100%, ada kadar iman 90%, ada 80%, mungkin kadar imannya cuma 10%. Salah-salah kadar imannya cuma 1%. Nah, jadi kita mencari orang, mencari pemimpin itu yang beriman kepada dan bertakwa kepada Allah. Artinya pemimpin yang melaksanakan perintah Allah, pemimpin yang menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa pasti tidak korupsi. Yang korupsi itu orang yang tidak bertakwa. Oh, itu bertakwa pada Allah, tapi korupsi tidak mungkin. Karena orang yang bertakwa itu, apa yang bertakwa? Imtithalu awamirillah. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Dan orang yang bertakwa pasti menjauhi larangan Allah. Pasti orang yang bertakwa tidak main judi. Pasti orang yang bertakwa tidak minum minuman keras. Pasti orang yang bertakwa tidak berzina. Pasti orang yang bertakwa tidak nyolong, tidak ngerampok. Pasti orang yang bertakwa tidak sogok menyogok, tidak suap menyuap. Karena sogok menyogok itu larangan agama. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok
dan orang yang terima sogokan, kedua-duanya masuk neraka. Saya tidak pernah menyogok Pak Kiai, cuman saya menerima. Saya tidak pernah menerima sogokan, tapi saya sering menyogok. Kedua-duanya masuk neraka. Ar-Rasi wal Murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang terima sogok masuk neraka. Jadi kalau pemimpin yang bertakwa pasti tidak akan korupsi. Pemimpin yang bertakwa pasti tidak sogok menyogok. Kalau masih sogok menyogok, masih korupsi, bukan orang yang bertakwa. Orang yang beriman mungkin, karena kadar imannya itu yang tidak sempurna. Jadi tergantung pada kadar imannya. Orang bertakwa itu insya Allah kadar imannya 100%. Alangkah indahnya kalau kita punya pemimpin yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pemimpin yang tidak berbohong, pemimpin yang jujur. Maka di dalam Islam kita memilih pemimpin dalam ajaran Islam tegas. Inilah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah pemimpin yang jujur. Walaupun tidak bagi-bagi duit, kalau pemimpin kita jujur, pasti rakyat insya Allah sejahtera. Tapi kalau pemimpin yang bagi-bagi duit ketika pemilihan umum, bagi-bagi duit, setelah dipilih jadi pemimpin, pasti insya Allah dia akan balik modal. Untuk balik modal, satu-satunya ngerampok duit kan begitu. Itu sederhana. Memilih pemimpin yang siddiq, pemimpin yang jujur, memilih pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya, selalu mementingkan semua kebijaksanaan pemerintah harus dan wajib pro rakyat. Jangan ada kebijaksanaan yang tidak pro rakyat. Itu melanggar ketentuan pemimpin. Pemimpin harus membuat kebijaksanaan, peraturan, undang-undang semuanya pro rakyat. Kalau tidak, berarti pengkhianat. Pilih pemimpin yang tabdil, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pandai, pemimpin yang mengerti segala persoalan, sehingga pemimpin itu bisa mengatasi segala persoalannya. Bukan pemimpin yang selalu menyerahkan persoalan kepada orang lain, selesaikan. Orang lain pelaksana. Nah, itulah perlu pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas. Ini dalam Islam sudah bahan baku. Dan tidak bisa kita meninggalkan ajaran ini. Ajaran Islam yang bagus ini. Pilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau milih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Berarti pemimpin di Indonesia harus orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Orang bohong itu orang yang berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya bohong. Perkataannya tidak sesuai dengan kenyataannya, bohong. Dan yang namanya bohong itu harus ditutup dengan bohong. Jadi itu, kalau kita bohong sekarang, untuk menutupi bohong itu harus berbohong lagi. Setelah berbohong lagi, untuk menutupi bohong lagi, berbohong lagi. Untuk menutupi bohongnya, berbohong lagi. Artinya orang bohong, berbohong sampai kiamat, ya bohong. Karena untuk menutupi bohong itu harus bohong. Siapapun saja. Kiai bohong, untuk menutupi kebohongannya, berbohong. Pemerintah bohong, untuk menutupi kebohongannya harus berbohong lagi.
Maka kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak mungkin berbohong, berkata apa adanya. Itu orang yang beriman kepada Allah. Mengapa? Karena berbohong kepada Allah itu manusia bisa dibohongi, rakyat bisa membohongi pemerintahnya, pemerintahnya bisa membohongi rakyat. Pemimpin bisa membohongi yang dipimpin kadang-kadang membohongi yang memimpin. Bohong itu bisa dikerjakan pada siapa saja. Hanya satu yang tidak bisa dibohongi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Wallahu yuhasibhu fi sariratihi. Allah yang mempunyai perhitungan dalam soal batin manusia. Allah tahu siapa yang berbohong. Jadi kita bisa membohongi orang lain, tapi pasti kita tidak bisa membohongi Allah. Oleh sebab itu, kebohongan itu ditutup dengan peti emas, dibungkus dengan benang sutra, persilahkan. Sementara kebohonganmu itu tidak akan terbongkar. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kedoliman dan kebohongan itu. Pasti Allah berpihak kepada yang didolim. Allah tidak akan berpihak kepada orang dolim. Yang pasti dicintai dan dikasihi Allah orang yang didolim. Orang yang dolim pasti dimurkai Allah. Oleh sebab itu semua kebohongan siapapun saja, cepat atau lambat pasti oleh Allah dibongkar. Si A bohong kepada si B, mungkin sementara kebohongan bisa ditutupi dengan kebohongan lagi. Tetapi pada satu saat akhirnya kebohongan itu akan terbongkar, tidak bisa ditutup lagi. Karena sudah terbongkar kebohongan itu. Itu dalam hadis Rasulullah. Di dalam bahasa Indonesia juga tidak berbeda. Ada bahasa Indonesia yang menjadi sepandai-pandai membungkus bangkai, akhirnya berbau juga. Itu bukan hadis, tapi benar itu. Sepandai-pandai membungkus bangkai, artinya sepandai-pandai membungkus kebohongan, akhirnya pasti terbuka. Baik itu secara politik, baik secara sosial, berlaku. Dalam soal politik berlaku, dalam soal kemasyarakatan berlaku. Siapa yang berbohong di masyarakat, suatu saat mesti terbongkar kebohongan itu. Siapa yang berbohong di bidang politik, persilakan jago-jago politik, persilakan kau berbohong. Tapi pada satu saat kebohonganmu pasti akan terbongkar. Tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Dunia membuktikan. Ketika pemerintahan Filipina Marcos dulu, ketika Filipina dan Iran sah Iran, bagaimana dia membungkus kedolimannya,